Setelah periode yang diperlukan untuk membakar setengah dupa, Qin Nan akhirnya tiba di lokasi yang ditandai di peta. Di atas bukit kecil ada sebuah gua. Gua itu tingginya sekitar 6 meter dan lebar 4 meter. Gua itu tampaknya memiliki ventilasi udara, karena angin bisa terdengar keluar dari gua. Qin Nan tidak terburu-buru untuk segera bergerak, dan dia mengeksekusi mata roh pertempuran surgawi dan memindai gua. Ada binatang buas yang hidup di gua. Aura binatang itu telah mencapai Scientian Realm lapisan ketiga, juga dikenal sebagai puncak Foundation Martial Beast. Mata Qin Nan berkedip sedikit saat sosoknya mendekati gua tanpa ragu-ragu. Dengan atavistic cultivation saat ini, meskipun basis budidayanya hanya pada setengah Scientian Realm, ketebalan Qi di dalam tubuhnya setara dengan Realm Scientian lapis pertama. Dia benar-benar memiliki peluang melawan Foundation Martial Beast. Akibatnya, Qin Nan tidak takut melawan binatang buas di gua. Seperti yang diharapkan, ketika Qin Nan berjalan 10 meter ke dalam gua, raungan binatang buas yang menakutkan bisa terdengar. Sosok besar telah terbangun di dalam gua, yang menatap Qin Nan dengan sepasang mata merah berdarah. Lubang hidungnya yang besar memancarkan dua aliran udara hangat yang berubah menjadi hembusan, menyebabkan rambut Qin Nan menari liar. Sepertinya angin yang keluar dari gua sebenarnya adalah nafas binatang buas. Tatapan Qin Nan membeku, dan pada saat itu, dia menarik pedang superbia dari punggungnya dan menyerang dengan tebasan. Inten sabre yang menghancurkan dipancarkan dengan kekuatan tahap sukses kecil dari ranah Arcane. Setelah melihat serangan dari manusia yang sangat kecil ini yang berani menyerang lebih dulu, binatang itu menjadi sangat marah dan mengayunkan telapak tangannya yang besar dengan kekuatan besar. Bang bang bang, serangkaian ledakan bisa terdengar di dalam gua. Qin Nan memegang pedang superbia kuno di tangannya, dan dieksekusi Mystical Eight Steps dengan kakinya. Dia terus meletus menggunakan sabre inten yang kuat yang bertabrakan dengan binatang besar itu, yang menghasilkan ledakan. Saat pertempuran berlangsung, ekspresi Qin Nan berubah lebih serius. Tidak hanya binatang raksasa ini memiliki angka yang sangat besar, dan budidaya Scientian Realm lapisan ketiga, seluruh tubuhnya ditutupi lapisan sisik, yang tidak dapat dihancurkan bahkan dengan sabre inten dari tahap kesuksesan kecil tahap Arcane Realm. Jika bukan karena pedang superbia kuno, bersama-sama dengan sabre inten dari tahap sukses kecil di ranah Arcane, Qin Nan akan sepenuhnya kalah. Butuh selamanya untuk mengalahkan orang ini jika ini terus berlanjut. Saya harus mencari cara lain. Mata Qin Nan berkilau saat ia datang dengan rencana yang berbeda dengan cepat. Sebenarnya, jika dia menggunakan Heavenly Accumulating Strike, yang sangat kuat, dia pasti bisa membunuh binatang buas itu seketika. Namun, Heavenly Accumulating Strike adalah pedang bermata dua, karenanya, Qin Nan tidak ingin menggunakannya kecuali dia tidak punya pilihan lain. Oh benar, mata roh pertempuran surgawi saya dapat melihat semuanya. Saya mungkin bisa menemukan kelemahannya. Dengan gemetar, Qin Nan segera mengeksekusi Eyes of the Divine Battle Spirit dan memeriksa binatang itu. Seperti yang dia duga, kelemahan binatang itu terungkap di bawah pengawasan oleh mata roh pertempuran surgawi. Titik lemah dari binatang marsekal adalah sepotong skala di lehernya. Potongan skalanya lebih lebar 1 cm dari potongan lainnya, dan berisi garis-garis misterius di atasnya. Tidak mungkin untuk melihat garis tanpa pengamatan yang cermat. Spirit pertarungan surgawi, lepaskan tebasan destruktif sekaligus, pukulan destruktif. Qin Nan meraung besar. 10 sinar keemasan dipancarkan dari punggungnya secara instan, bersama dengan roh pertempuran surgawi dan aura angkuhnya. Tahap kesuksesan kecil dari ranah Arcane dieksekusi secara menyeluruh, meletus dalam aliran sabre inten. Qi di dalam tubuhnya bergemuruh ke dalam saber superbia. Saat itu, Qin Nan telah memasuki kondisi terkuatnya, dan menyerang dengan tebasan terkuatnya. Bang! Dengan ledakan memekakkan telinga, sabre inten yang mengejutkan meletus, yang mengisi gua yang gelap gulita dalam cahaya yang menyilaukan.
Binatang raksasa di bayang-bayang itu diungkapkan oleh cahaya. Setelah melihat tebasan itu, perilaku seperti manusia bisa diamati, matanya yang merah darah dipenuhi kepanikan. Pada saat itu, binatang raksasa itu menjadi gila, memberikan kecepatan yang mengerikan, karena menabrak dinding gua terus-menerus, menyebabkan batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari atas. Kinnan tidak berharap binatang sebesar itu memiliki kecepatan yang mengesankan pada saat yang genting ini, meskipun begitu, tebasan terkuatnya tetap berakhir pada potongan skala. Bang! Binatang itu dipukul ke bawah ke tanah oleh serangan, yang menembus skala tebal, dan memutilasi itu. Mengaum! Binatang besar itu mengeluarkan auman kesakitan, sebelum menabrak dinding gua dengan liar saat melarikan diri menuju pintu keluar dengan kecepatan tinggi. Kinnan melirik sosoknya, tanpa niat mengejarnya. Dia kemudian melanjutkan ke wilayah yang lebih dalam dari gua. Ketika dia sampai di ujung gua, matanya dipenuhi dengan keheranan. Rawa muncul di depannya, dengan lapisan es terbentuk di permukaannya, memberikan penampilan yang mempesona. Di atas lapisan es ada banyak bunga berwarna merah muda, dengan penampilan seperti kristal. Bunga-bunga itu memancarkan ki yang kaya, menyebabkan mereka menjadi eye-catching. Kinnan mengumpulkan pikirannya, dan dengan cepat, dia menghitung 80 bunga kristal secara total, persis seperti yang dikatakan Putri Miao Miao. Saya tidak tahu dari mana dia mendapatkan peta ini, dengan intel yang sangat akurat, pikir Kinnan, tetapi tanpa basa-basi lagi, wajahnya dipenuhi kegembiraan saat dia mengulurkan tangannya untuk memetik bunga kristal. Namun, kejadian mendadak terjadi. Suara-suara terdengar dari pintu masuk gua. Kinnan mengerutkan alisnya, dia tidak mengira seseorang akan berada di sini saat itu juga. Dia segera mengambil bunga kristal dan pergi menuju pintu keluar. Sementara itu, di pintu masuk gua berdiri 5 wanita. Kelima wanita ini semuanya mengenakan gaun hijau, dengan penampilan menarik dan fisik yang luar biasa. Yang memimpin 4 lainnya membawa pedang kuno di punggungnya, penampilannya sedikit lebih baik daripada yang lain, dan wajahnya dipenuhi aura yang mulia. Ketika Kinnan tiba di pintu masuk gua, yang memimpin di antara 5 gadis mulai berbicara, "Anda berasal dari sekte mana?" Kinnan meliriknya, dan mengerutkan alisnya sekali lagi. Pada saat itu, sebuah suara terkejut dapat terdengar, "Kakak, ini kamu. Saya tidak mengharapkan kita untuk bertemu secepat ini." Kinnan secara naluriah melihat ke arah suara itu, dan tertegun setelah melihat wanita itu mengenakan gaun panjang hijau dari sebelumnya. Dia juga tidak mengharapkan mereka untuk bertemu secepat ini. Wajah wanita itu penuh kejutan, yang memerah ketika dia berkata, "Kakak, siapa namamu?" "Milik saya adalah Chen Suer, Anda bisa memanggil saya Suer. Aku bahkan tidak punya kesempatan untuk mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkanku." Setelah mengatakan ini, Chen Suer mulai berjalan menuju Kinnan. Wanita yang sombong itu, yang tampaknya menjadi pemimpin di antara 5 orang itu, memiliki ekspresi sedikit berubah ketika dia mengulurkan tangannya dan menarik Chen Suer kembali, sebelum berkata dengan nada kasar, "Suer, kau tidak bisa pergi." Chen Suer tertegun sejenak, sebelum dia melengkungkan bibirnya dan menjawab dengan nada tidak puas, "Sister Senior Wang, apa yang kamu lakukan? Bukankah aku baru saja memberitahumu bahwa dia adalah kakak yang menyelamatkanku? Jika bukan karena dia, aku akan mati sekarang." Wanita yang sombong itu melotot padanya, sebelum mengalihkan pandangannya ke Kinnan dan berkata dengan dingin, "Apa rencanamu untuk mendekati Suer?" Kinnan tertegun sejenak, sebelum dia tertawa terbahak-bahak, tanpa minat berbicara. Chen Suer panik setelah mendengar ini, "Saudari Wang, apa yang Anda katakan?" Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia langsung diinterupsi oleh wanita yang sombong itu, yang matanya tetap terpaku pada Kinnan, saat dia berkata dengan tawa hampa, "Kamu mungkin bisa menipu Suer, tapi kamu tidak akan menipu saya. Binatang dari sebelumnya dikirim berlari oleh Anda, kan? Binatang itu memiliki kekuatan alam Xiantian lapisan ketiga,
tetapi basis kultivasi Anda hanya pada alam Siantian setengah, jadi Anda harus menjadi penggarap atavistik. Meski begitu aku, Wang Ruoling, tidak takut padamu, aku akan jujur jika aku jadi kamu. Qin Nan menyipitkan matanya setelah mendengar kata-kata, dan melepaskan mata roh pertempuran surgawi, memeriksa wanita yang sombong di depannya. Huang kelas 9 peringkat martial spirit, setengah realem Siantian, tahap kesempurnaan 1 dengan senjata, potensinya dapat dianggap sebagai jenius super. Dia kemungkinan besar berasal dari salah satu dari 3 sekte lainnya. Tidak heran dia sangat bangga, kata Qin Nan pada dirinya sendiri dan meluruskan wajahnya segera setelah itu. Wanita ini terus-menerus memberatkannya. Apakah dia berpikir bahwa saya akan membiarkannya tetap seperti itu? Qin Nan kemudian membantah. Mereka yang memiliki otak akan tahu bahwa jika saya memiliki pikiran jahat pada Suer, tidak perlu untuk mendekatinya dengan sengaja. Yang paling penting, sebagai suster senior, bukan saja Anda tidak berterima kasih kepada saya karena telah menyelamatkan Suer, tetapi Anda juga mencoba menanamkan saya, apa rencanamu? Qin Nan mengangkat nadanya pada beberapa kata terakhir, yang membuatnya merasa seperti sedang menginterogasi. Para wanita tercengang untuk sementara waktu, sebelum ketiga murid King Nu Sek lainnya memasang ekspresi marah di wajah mereka dan berkata dengan kasar. Beraninya kau memarahi kakak senior Wang. Apakah Anda keluar dari pikiran Anda? Apakah Anda tidak tahu bahwa dia adalah suster senior Wang Ruoling dari King Nu Sek kita? Orang ini mungkin bersalah. Tidak hanya ketiga murid itu marah, Wang Ruoling juga marah. Sebagai jenius top murid domain luar di King Nu Sek, dan seseorang yang juga murid dari penatua pertama dari murid dalam, dia memiliki masa depan yang hebat di depannya. Sejak kapan dia dimarahi terakhir kali? Qin Nan mengabaikan teguran dari 3 murid. Matanya melirik tenang pada Wang Ruoling yang berwajah marah dan berkata, mari kita hentikan omong kosong itu. Aku tahu rencanamu adalah untuk mendapatkan bunga kristal dari saya, apa hubungannya dengan saya? Gadis-gadis itu tertegun sekali lagi. Perjalanan mereka di sini memang bertujuan untuk bunga kristal, tetapi mereka akhirnya melupakannya setelah tersandung ke Qin Nan. Pikiran Cheng Sui menjadi kosong sesaat sebelum dia pulih dari keterkejutan dan berkata dengan nada yang tampak marah, kakak, jangan bicara omong kosong. Kakak senior hanya khawatir. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, Wang Ruoling menatap Qin Nan dan berkata dengan tawa hampa, sepertinya kamu orang yang cerdas. Anda benar, tujuan saya adalah untuk mendapatkan bunga kristal. Sekarang setelah Anda menebaknya, Anda harus menjadi pintar dan menyerahkan semua bunga kristal yang Anda temukan. Jika tidak, Anda akan menyesal selama sisa hidup Anda. Cheng Sui terkejut, seperti tersambar petir, setelah mendengar kata-kata itu. Dia awalnya berpikir Wang Ruoling mempertanyakan Qin Nan untuk keselamatannya, dia tidak berharap satu-satunya kepedulian Wang Ruoling adalah bunga kristal. Kakak senior, kamu. Wajah Cheng Sui menjadi pucat pada saat itu, menempatkannya di ambang pingsan. 3 murid lainnya yang sangat marah sebelum terdiam pada saat itu. Meskipun mereka tidak menyetujui tindakan Wang Ruoling, pikiran tentang bakat dan latar belakang Wang Ruoling menyebabkan mereka tetap diam dan berdiri di sisinya. Ini adalah kekejaman dunia seni bela diri, semuanya turun pada kekuatan seseorang. Hahaha, Qin Nan tertawa terbahak-bahak, dan berkata dengan mengejek, membuatku menyesal. Saya cukup tertarik untuk melihat ini sekarang. Bagaimana Anda akan membuat saya menyesal selama sisa hidup saya? Setelah mengatakan ini, ekspresi Qin Nan berubah dingin seketika, dan matanya berubah sangat tajam. Setelah ini, Qin Nan menginjak kakinya di tanah, memancarkan aura menekan setara dengan realem Siantian lapisan pertama menuju Wang Ruoling. Ekspresi Wang Ruoling berubah. Basis kultivasinya hanya di realem Siantian setengah. Di bawah penindasan aura Siantian realem lapisan pertama, dia hanya bisa merasakan sesuatu meremukkan dadanya, menghalangi napasnya. Lapisan pertama Siantian realem.
Biarkan aku memberitahu Anda, saya jenius teratas dari domain luar King Nu Sek. Tuanku adalah penatua pertama dari murid batin dari King Nu Sekte. Jika Anda menyinggung perasaan saya hari ini, Anda tidak akan dapat menanggung akibatnya. Jika kamu cukup pintar, segera serahkan bunga kristal, dan aku akan memaafkan kelakuanmu. Ekspresi Wang Ruoling berubah tegang, tanpa ada tanda-tanda dia diintimidasi, alih-alih, dia mulai mengancam Qin Nan dengan sikap mencemooh. Qin Nan sedikit terkejut, dia tidak berharap Wang Ruoling ini begitu sombong, berani mengancamnya dalam situasi saat ini. Maafkan kelakuan burukku. Saya ingin melihat konsekuensi seperti apa yang tidak dapat saya tanggung. Wajah Qin Nan tetap tanpa ekspresi saat ia mengambil langkah ke depan. Niat sabar yang kuat dilepaskan dari tubuhnya. Suhu hutan turun dengan cepat pada saat itu. Ekspresi kelima wanita itu sangat berubah. Wang Ruoling, khususnya, memiliki matanya yang penuh kejutan ketika dia berkata, tahap kesuksesan kecil di alam gaib. Anda telah menguasai tahap sukses kecil di ranah Arcane. Bagaimana ini mungkin? Murid-murid perempuan lainnya memiliki mata mereka yang terpesona juga. Seperti semua orang tahu, dalam hal martial realm, setiap level naik setara dengan dorongan luar biasa untuk kekuatan seseorang. Bahkan seorang jenius super dengan kelas 9 huang peringkat roh marsial seperti Wang Ruoling hanya mencapai tahap kesempurnaan 1 dengan senjata, dia akan membutuhkan setidaknya 1 tahun lagi untuk mencapai tahap kesuksesan kecil di ranah Arcane. Namun, pria muda ini sebelum mereka telah mencapai tahap kesuksesan kecil di ranah Arcane. Apakah itu berarti bahwa pemuda ini juga sangat jenius? Pada saat itu, sedikit teror akhirnya ditunjukkan di mata Wang Ruoling. Terutama di bawah penindasan Sabre Inten, seluruh tubuhnya berakar ke tanah, seolah-olah dia benar-benar beku. Aku akan bertanya sekali lagi, bagaimana kamu akan membuatku menyesal selama sisa hidupku? Niat membunuh yang luar biasa dikeluarkan dari tatapan Qin Nan, saat 7 pedang kuno di belakangnya mulai bergetar dan berdengung, mengumpulkan Sabre Inten yang kuat. Niat membunuh memenuhi seluruh hutan segera. Saat itu, Qin Nan telah berubah menjadi mesin penuai. Ekspresi Wang Ruoling sangat berubah, ketika wajahnya berubah sangat pucat. Dia bisa mencium aroma kematian dari niat membunuh, yang menyebabkan hatinya bergetar, dan dipenuhi dengan teror hebat. Dia tidak ragu bahwa Qin Nan akan menyerang saat berikutnya, membunuhnya segera. Aku. Wang Ruoling membuka mulutnya lebar-lebar, sikap menghina sebelumnya telah hilang, dan seolah-olah dia bahkan tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Setelah melihat reaksinya, Qin Nan tertawa hampa dan menarik auranya, sebelum dia berkata, kamu sendiri tidak cukup untuk membuatku menyesal selama sisa hidupku. Setelah ini, sosok Qin Nan menghilang ke hutan dengan menginjak-injak. 5 murid perempuan menatap sosok Qin Nan yang pergi, dan kehilangan pikiran mereka untuk sementara waktu. Mereka tidak bisa mengerti bagaimana pria tampan itu memiliki aura yang mengerikan, membuat mereka semua menggigil. Kakak senior, Cheng Suir mengumpulkan pikirannya, dan melirik Wang Ruoling dengan sepasang mata berlinang air mata. Tubuh Wang Ruoling bergetar hebat, ketika dia berbalik dan menatapnya, sambil berkata dengan nada tajam, Cheng Suir, siapa pria itu? Apakah dia seseorang yang sengaja Anda temui untuk berurusan dengan saya? Kau jalang, tindakan jahat seperti itu. Sebagai kakak senior Anda, saya akan memberi Anda pelajaran hari ini. Saat kata-kata itu diucapkan, Wang Ruoling segera mengecam tamparan ke arah wajah Cheng Suir. Dia memutuskan untuk melepaskan semua rasa malu dan amarah yang dia terima dari Qin Nan ke Cheng Suir. Ekspresi Cheng Suir menjadi kosong, dia tidak bisa percaya apa yang dia saksikan. Kakak senior menyerang saya. Apakah dia masih suster senior yang saya kenal? Namun, pada saat itu, suara Sosing terdengar entah dari mana. Sebuah cabang terlihat terbang ke arah mereka melalui udara, sebelum mendarat ke tanah. Inten sabre yang menakutkan meledak seketika dari dalam cabang. Ini, Wang Ruoling membeku,
Telapak tangannya tergantung di udara. Sensasi sedingin es tumbuh di hatinya. Qin Nan tidak menganggap serius gadis-gadis seperti Wang Ruoling. Jika dia bukan murid King Nu Sekte, Qin Nan akan membunuhnya tanpa keraguan. Sedangkan untuk Cheng Suir, menyelamatkannya adalah sesuatu yang akan ia lakukan secara alami. Dia tidak berharap dia membalas kebaikannya. Ketika Qin Nan kembali ke daerah yang terbagi untuk sekte roh mistik, Putri Miao Miao masih belum kembali, sementara yang lain berkultivasi dalam pengasingan. 3 hari tersisa sampai pembukaan pavilion, saya harus bermeditasi selama sisa periode untuk menstabilkan kultivasi saya. Qin Nan segera mengambil keputusan dan memasuki kamarnya, bersiap-siap untuk berkultivasi. Tiba-tiba, ledakan yang sangat keras terdengar dari kejauhan. Apa yang? Ekspresi Qin Nan berubah seketika saat dia berdiri dan keluar dari gedung. Di luar gedung, Zhang Tai, Huang Long, dan yang lainnya sudah ada di sana karena ledakan itu, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Bang! Bang, bang. Pada saat itu, serangkaian ledakan bisa terdengar, seolah-olah serangkaian sambaran petir turun dari langit, merangkum keseluruhan Autumn Mountain. Di puncak gunung musim gugur, dua kekuatan kuat terus bertabrakan satu sama lain, menyebabkan ledakan yang dipenuhi dengan berbagai warna, dan gemuruh awan yang tak terhitung jumlahnya. Raungan samar binatang atavistik juga bisa terdengar, bergabung untuk memberikan pengalaman yang mengejutkan dan langka. Qin Nan benar-benar terpana setelah melihat ini. Seberapa kuat kekuatan untuk dapat menghasilkan dampak yang mengerikan. Terlepas dari Qin Nan, setiap pembudidaya nakal gunung musim gugur benar-benar terpana juga, karena mereka semua mengangkat kepala untuk menyaksikan tabrakan dari dua kekuatan yang kuat. Setelah beberapa saat, Zhang Tai akhirnya mengumpulkan pikirannya dan berkata dengan napas dalam-dalam, saya khawatir ini adalah dua ahli leluhur Mars yang bertarung di puncak gunung musim gugur. Huang Long dan yang lainnya tertegun beberapa saat sebelum melirik Qin Nan setelah mendengar kata-kata. Mereka semua tahu gadis kecil cantik yang datang dengan Qin Nan adalah ahli leluhur marsial. Salah satu ahli leluhur marsial pastilah Putri Miao Miao. Dari pemahaman saya tentang dia pasti bertarung dengan seseorang untuk merampok beberapa harta berharga yang terletak di Autumn Mountain. Pikir Qin Nan, sebelum dia menggelengkan kepalanya untuk menyingkirkan pikirannya, dan kembali ke pengasingan. Waktu 3 hari berlalu dengan terburu-buru. Pada hari khusus ini, gunung musim gugur sangat hidup, jumlah pembudidaya nakal di sana 2 kali lipat dari jumlah biasanya. Ini karena hari ini adalah hari pembukaan pavilion Serendipity Martial. Di bawah pimpinan Zhang Tai, Qin Nan dan yang lainnya tiba di gunung. Gunung ini sedikit berbeda dari yang lain, yang memiliki lembah besar di puncaknya seperti persegi, mampu menampung setidaknya 1.000 orang. Puncak gunung sudah ramai ketika kelompok Qin Nan tiba, kebanyakan dari mereka adalah pembudidaya nakal dari kerajaan Lohe. Tahukah kamu, ada perkelahian antara dua binatang marsial ancestor di Autumn Mountain 2 hari yang lalu? Apa? Nyata. Apa gunanya berbohong padamu? Rumor mengatakan bahwa ada harta yang sangat berharga yang tersembunyi di gunung musim gugur. Dua binatang buas ini terlibat dalam pertempuran tepatnya untuk harta karun ini. Hehe, aku juga melihatnya. Pertarungan berlangsung selama sehari semalam, salah satu binatang itu terbunuh pada akhirnya. Para pembudidaya nakal ini memasang ekspresi gembira sambil mendiskusikan pertempuran mengejutkan yang telah terjadi sehari sebelumnya. Wajah Qin Nan tetap tanpa ekspresi setelah mendengar obrolan. Dia kehilangan kontak dengan Putri Miao Miao 2 hari lalu. Namun, Qin Nan tidak khawatir sama sekali. Faktanya adalah bahwa Putri Miao Miao hidup atau mati tidak ada hubungannya dengan dia. Selain itu, karena fakta darah, Qin Nan samar-samar bisa merasakan bahwa Putri Miao Miao masih hidup. Zhang Tai menatap kerumunan pembudidaya nakal dan mengerutkan alisnya. Dia kemudian mengeluarkan embusan dan memancarkan aura kaisar bela diri.
Kerumunan yang meriah itu segera menjadi sunyi seolah-olah seember air dingin telah dituangkan ke mereka. Semua pembudidaya nakal berbalik. Sekte roh mistik ada di sini, tolong buat jalan. Zhang Tai berbicara tanpa ekspresi di wajahnya. Para pembudidaya nakal memblokir Zhang Tai segera melangkah ke samping dan membuat jalan. Dengan Zhang Tai memimpin di depan, Qin Nan dan yang lainnya mengikuti di belakang ke tepi gunung, yang memungkinkan mereka untuk melihat lautan bintang musim gugur tidak jauh dari mereka. Para pembudidaya nakal tidak menunjukkan tanda-tanda kesal. Sebagai gantinya, mereka mulai mengobrol di antara mereka sendiri dalam kegembiraan dan dengan rasa hormat. Saya tidak berharap sekte roh mistik menjadi yang pertama di sini. Perhatikan baik-baik. Para jenius sekte roh mistik ini, mereka semua telah mencapai realem Xiantian setengah. Tentu saja mereka akan berada di realem setengah Xiantian. Orang-orang ini adalah jenius nyata dari sekte roh mistik. Para pembudidaya nakal melirik Qin Nan dan yang lainnya dengan kagum dan hormat. Mo Zishan mengerutkan alisnya dan bertanya dengan nada lembut, hanya murid dari 4 sekte teratas yang diizinkan untuk memasuki paviliun Serendipity Martial. Mengapa para penanam liar ini ada di sini? Tidak hanya Mo Zishan yang bingung, yang lain termasuk Qin Nan juga memiliki pertanyaan yang sama. Zhang Tai tersenyum lembut dan berkata, para pembajak nakal ini ada di sini untuk kesempatan lain. Kalian akan lihat nanti. Qin Nan dan yang lainnya mengangguk, tanpa mengajukan pertanyaan lagi. Mereka kemudian berbalik dan melirik samudera bintang musim gugur dari jauh, sambil menunggu pembukaan paviliun Serendipity Martial. Akhirnya, setelah setengah jam, pemandangan aneh terjadi di samudera bintang musim gugur. Sebuah gelombang raksasa, lebih dari 100 meter, bisa terlihat menghancurkan menuju gunung musim gugur dari lautan bintang musim gugur yang luas, menyebabkan seluruh area bergetar dengan keras. Adegan mengejutkan menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Seorang penggarap nakal yang sedikit lebih tua berteriak dengan wajah bersemangat, paviliun Martial Serendipity akan datang. Paviliun Serendipity Martial akan datang. Qin Nan dan yang lainnya menegakkan wajah mereka setelah mendengar ini dan menatap ombak besar yang mendekat. Mengikuti gelombang raksasa, seberkas cahaya keemasan bisa terlihat meluncur ke langit. Di dalam cahaya keemasan, sebuah paviliun yang terdiri dari 5 lantai muncul perlahan-lahan, merubuhkan ombak yang bergulung-gulung seperti gunung. Sepertinya itu ditutupi oleh kekuatan misterius, yang menyebabkan gelombang cepat tidak berpengaruh padanya. Jadi ini paviliun Serendipity Martial. Qin Nan berubah energi saat dia secara naluriah melirik paviliun besar dengan Eyes of the Divine Battle Spirit. Dengan sekilas, bunyi keras terdengar di otaknya, menyebabkannya berdengung. Bahkan mata roh pertempuran surgawi, yang mampu melihat semuanya, gagal melihat apa yang ada di dalamnya. Ketika Qin Nan mencoba memeriksa isinya, kekuatan kuno yang tak terlukiskan meledak di otaknya. Kekuatan itu tidak bisa diremehkan, atau dipaksa masuk. Jika bukan karena budidaya lapisan pertama Xiantian Realem Qin Nan, dia akan segera kehilangan kesadarannya. Paviliun Serendipity Martial ini memang menakutkan. Qin Nan menarik mata roh pertempuran surgawi, dan ekspresi serius muncul di wajahnya.